Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program Ngomen, ngobrol bareng anggota parlemen. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Ade Awaludin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa manggilnya Kak Haji ini. Siap. Masih muda banget, senior saya juga. Kak Haji, terima kasih sudah mampir, sudah bisa datang di dalam acara program Ngobrol Anggota Parlemen nih. Kak Haji, mungkin kita nanti ngobrol santai. Siap. Terkait dengan perjalanan Kak Haji nih. Kita tahunya Kak Haji nih, pokoknya yang halal fatun, GP Ansor banget lah pokoknya. Terus bagaimana sih perjalanan Kak Haji ini dari seorang aktivis, terus juga rupanya pernah jadi Pemret juga, terus akhirnya berkecimpung di KPU, penyelenggara, dan berpolitik. Bisa mungkin Pak Haji rangkaian perjalanannya dari mulai aktivis dulu deh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ade atas undangannya. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa perjalanan ribuan kilometer ditentukan oleh langkah pertama. Nah, jadi menjadi anggota dewan ini bukan cita-cita, ya, bukan cita-cita. Jadi naluri panggilan jiwa ketika kita menjadi mahasiswa selalu terpanggil tuh ya, insting kritismenya dan lain-lain itu. Kalau yang ada yang menyimpang, yang rada aneh-aneh, selalu keingintahuan kita selalu bangkit. Jadi memang saya dulu dari mulai kampus, ya dulu kalau sekarang istilahnya ada BEM, dulu zaman saya masih HMJ, informasi jurusan. Ya, jurusan kita berjibaku. Kemudian saya alhamdulillah karena mungkin di kampus yang mayoritas orang Tangerang terpilih menjadi wakil senat, wakil dewannya lah gitu di kampus itu. Nah, saat itu lalu terpantau oleh organisasi ekstra biasanya ya. Kalau ada artis kampus ekstra tuh berebut lah gitu. Jadi salah satu dimasukkan dalam kepengurusan organisasi ekstra kurikuler di luar kampus. Dan ini menjadi momentum saya untuk mengarungi pergerakan Banten, waktu itu masih Jawa Barat dan Indonesia. Jadi saya bisa ke Malang, bisa ke Jogja, bisa ke Bandung, itu wasilah dari pergerakan organisasi. Nah, jadi dulu saya, dan hari ini senior saya sebenarnya Bung Saiful Huda, ya, Ketua Komisi 10 itu yang mentor saya di Bandung dulu dari partai yang berbeda ya. Nah, jadi saat itu kemudian saya melihat momentum ada undang-undang otonomi daerah. Ya, saat itu namanya Undang-Undang 22 tahun 99. Nah, saya melihat wah ini akan booming nih gitu. Berarti ini pergerakan-pergerakan ke depan banyak ke daerah gitu. Nah, karena itu kita bersama teman-teman di orang-orang Tangerang yang banyak kuliah di luar-luar daerah sepakat nih bikin organisasi namanya Himata, ya, Himpunan Mahasiswa Tangerang. Jadi Pak Haji salah satu pendirinya ya? Ya, pendiri Bantennya waktu itu. Ya, jadi saya diundang oleh teman-teman yang lebih dulu membentuk, tergabung dan ikut membesarkan. Ya, kita terpilih menjadi Ketua Himata Perwakilan Banten saat itu di gedung KPU Kota yang sekarang ya, yang bekas gedung DPRD Kota Tangerang begitu. Biasalah gitu. Jadi diundang di situ, terpilih di situ, dan itulah mulai pergerakan lokal kita. Nah, kita ikut mendorong juga bagaimana ada undang-undang pilkada langsung, ya, karena amanat undang-undang tidak mengamanatkan pilkada langsung. Ya, jadi kita dorong juga akan hadirnya undang-undang pilkada langsung saat itu. Dan saya menangkap begitu banyak peluang-peluang di daerah ya terkait undang-undang otonomi daerah ini gitu.
Nah, sehingga kita totalitas di daerah ya, di Himata, kemudian 2 tahun didorong lagi oleh teman-teman Himata se-Indonesia nih. Yang dari Lampung, yang dari Jogja, yang dari Malang, yang dari Priangan Timur, kemudian dari Bogor, Jakarta, untuk menakodai forum tingkat pusat ya, forum Himata bersama, menjadi ketua ya Himata se-Indonesia, kayak gitulah. Nah, dari sinilah barangkali ya kita bersentuhan, berkenalan dengan tokoh-tokoh Tangerang yang luar biasa menurut saya. Ya, jadi banyak tokoh-tokoh orang-orang tua Tangerang ini, pengayom-pengayom yang luar biasa. Ada Ayahanda Pak Ismet Iskandar ya, ada almarhum Bapak Haji Sagap Usman waktu itu, kemudian ada Pak Dadang Kartasasmita, banyak tokoh-tokoh kabupaten dan kota Tangerang, Pak Benjamin Dapni, ingat ikut bareng-bareng mengayomi anak-anak muda Tangerang lah gitu. Jadi tidak berhenti di situ, ternyata ada momentum lagi pembentukan Provinsi Banten. Tahun 2000. Jadi luar biasa, tahun 2000 ya. Saya masih ingat betul disupport oleh almarhum Pak Bunyamin, Bupati Serang, untuk mengawal pergerakan ke Senayan gitu ya. Jadi kita bawa massa juga ke Senayan untuk mendorong pengesahan Undang-Undang Provinsi Banten waktu itu. Alhamdulillah gitu. Ya saya tidak pernah juga menuntut ke negara, kalau kita berjibaku besok gue harus jadi anggota dewan, nggak gitu juga. Jadi mengalir aja, jadi mengalir aja, tidak pernah cita-cita. Bahkan tidak semua cerita sukses itu juga sukses. Saya juga pernah begitu mendapat momentum apa namanya menjadi pengusaha air ya, pengusaha air gitu. Dan alhamdulillah sekaupaten itu jalur distribusi air kemasan saya waktu itu. Iya, ya biasa sebagai apa namanya pasangan muda selalu cari pendapatan lain kan gitu. Nah, tapi ternyata itu mengantarkan saya untuk mengenal daerah, Kang Ade. Jadi saya ke Paku Haji, ke Kronjo, terus kemudian ke Sepatan, hampir kecamatan di Tangerang Kabupaten terutama itu pernah menjadi area-area distribusi air kita. Ngantrinya pakai apa tuh? Enggak dong, pakai mobil loh. Ada mobil. ada punya 2, 3, 4 unit lah kita waktu itu. Nganterin sendiri ya? Ya saya pernah pengen tahu, jadi ngikut ya, punya ada beberapa karyawan, saya pengen tahu nih ngikut. Ternyata medannya luar biasa. Jadi di situ mengajarkan saya, oh ternyata Kabupaten Tangerang ini memang ya tidak semua seindah lihat BSD gitu kan. Jadi ada wilayah-wilayah sana itu yang masih luar biasa penuh pembangunan. Tentu berbeda dengan hari ini ya, jauh sekali dengan hari ini ya. Yang pemilihan Pak Ismet dan dengan Pak Jaki dan seperti itu, saya kira makin baiklah pembangunan hari ini. Nah, jadi kita tidak pernah berpikir atau bercita-cita muluk-muluk, tapi apa yang menghantarkan panggilan jiwa kita konsisten di situ. Alhamdulillah ya, ternyata perjalanan menuntut sendiri gitu kira-kira ada. Jadi selain di Himata juga aktif di Ansor juga kan? Nah, itu cerita di Ansor itu ketika saya menjadi anggota KPU. Ya, jadi waktu itu Ansor kira-kira butuh ya teman-teman yang memang mungkin seperti babat alas di Kabupaten Tangerang. Karena kalau NU Ansor di Banten, terutama di Tangerang ya, ini tidak seperti di Jawa Timur, ya begitu mengakar. Jadi harus butuh ekstra keras. Kalau ditanya apakah orang Kabupaten Tangerang NU, mayoritas NU, NU secara kultural kan, tapi secara struktural ini banyak yang nggak tahu. Ya. Banom-banom NU itu apa, Ansor, Patayat, Muslimat, ini banyak yang nggak tahu. Ya, bahkan sekolah pun juga ada Ma'arif dan banyak yang nggak tahu. Nah, ini saya pun juga awam juga, tapi karena ya dunia kita pernah di pesantren, tidak terlalu asing ya berkenalan dengan NU itu, jadi banyak menghantarkan pengetahuan tentang NU. Nah, 2010 saya didatangi oleh sahabat saya yang sekarang komandan Master Provinsi. Ya, saya bilang istirahat dulu dah, saya 2 minggu gitu. Saya nggak terlalu kenal nih gitu. Jadi tentu saya haroka nanya teman-teman di Kota Tangerang, ada sahabat saya Salahuddin Obat ya panggilannya. Juga Kang Namun Kosasi saya tanya, oh ya silakan, bagus Ansor. Nah, sehingga ya saya menakoni Ansor dan alhamdulillah mungkin karena ya jabatan anggota KPU ya tidak terlalu sulit untuk membentuk PAC-PAC itu. Jadi PAC-PAC ini rupanya juga ketika ada anggotanya ke Ansor
sempat menangkap itu dan strukturnya lebih cepat. Dan alhamdulillah ya percepatan pergerakan strukturisasi Ansor di Kabupaten Tangerang ya momentumnya pas gitu. Gitu Kang Ade kira-kira. Jadi di KPU sampai tuntas Kak Haji ya? Sampai tuntas. Sampai tuntas. Setelah itu harus memutuskan berpartai itu gimana Kak Haji? Saya sempat menjelang 2 bulan masa akhir jabatan saya waktu itu, ya April ya kalau saya 2013, 2 bulan sebelumnya saya bersilaturahmi berkunjung kepada senior saya di KPU Provinsi Banten. Izin bahwa saya mau nyalon KPU Provinsi Banten waktu itu. Oh nyalon KPU dulu. Tapi arahannya udah di kabupaten lagi aja, nanti barangkali ya bisa peluang jadi ketua atau apa gitu. Nah saya sowan, ya udah siap Kang Ade kalau mau di KPU lagi. Tapi entah ini godaan, entah ini keberkahan atau apa ya, ada salah satu senior ya orang tua saya juga waktu kita Pak salah satu itu menawarkan dengan barangkali nggak tahu merekam dari mana, belum motor dari mana, karena ya kita tahulah jabatan-jabatan politik ini ya ekspektasinya masyarakat terlalu besar. Ya kalau nyalon anggota itu harus punya ini kira-kira gitulah. Dan saat itu menurut saya juga kayaknya belum pas buat saya. Karena itu saya minta waktu 2 bulan lah atau sebulan lah saya gitu. Itu waktu bulan, dan setelah diskusi dengan istri ya dan keluarga ya bismillah jadinya gitu. Dan kenang-kenangan pertama saya ketika menjadi anggota partai politik ya alhamdulillah langsung kasih tugas menjadi tim advokasi pemenangan Pilkada Kota Tangerang waktu itu. Waktu Pak Arif dengan Pak Sarudin yang digugat itu waktu itu lah kira-kira gitu. Jadi langsung teman itu dan kita kawal alhamdulillah sampai DKPP, dan alhamdulillah ya itu barangkali yang membuat ketua dan sekretaris yang mengapresiasi luar biasa. Gitu, dan di 2014 akhirnya mencalonkan diri. Ya, 2014. Jadi langsung tidak ke kabupaten tapi langsung ke provinsi. Ya, karena kalau di kabupaten luar biasa pertarungannya. Jadi saya melihat peluangnya justru ada di provinsi. Karena kita harus membaca itu juga. Kalau di kabupaten, wah ini sepertinya ya pertarungannya luar biasa keras dan peluangnya sebenarnya ada di provinsi. Bismillah, alhamdulillah. Salah satunya wasilahnya tadi ya nganter-nganterin air. Nah, itu. Jadi tahu wilayah. Jadi tadi itu apapun yang pernah kita lakukan ya di masa-masa sebelumnya itu ternyata itu adalah pengalaman-pengalaman yang mendorong karir kita selanjutnya Kang. Gitu. Baru hikmahnya iya. Gitu. Jadi pokoknya menurut saya ya kecenderungan suara batin apa ikutin kalau itu kebaikan. Waktu itu langsung nomor 1 kayaknya. Alhamdulillah. Karena tadi mungkin ya prestasi tadi ya. Prestasi kita mengawal kan gitu, dianggapnya ya alhamdulillah gitu. Kasih nomor 1 dan alhamdulillah. Nah, dulu kita seneng beli-beli buku, bacanya kapan punya beli aja udah gitu. Ya, tapi itu ternyata semua pada akhirnya bermanfaat semua. Ya, bermanfaat semua. Jadi saya kira penting Kang Ade memang kita memperhatikan suara-suara batin itu. Instingnya. Insting suara batin itu bismillah menuntun kita. Luar biasa. Gitu. Ini dari penyelenggara menjadi peserta pemilu kayaknya ya. Ini luar biasa. Nah, terus di periode berikutnya kan kayaknya nyalon lagi nih. Jadi ini dua periode nih nyalon dan jadi kepilih langsung. Orang biasanya kalah dulu, yang kedua, baru yang ketiga jadi. Ini begitu nyalon langsung jadi kayaknya ya. 2 periode lagi, dan ini nanti akan masuk ke 3 periode. Ini Kak Haji udah masuk ke ke periode yang kedua nih di Komisi 3. Nah, ini di pendapatan. Ini termasuk PAD dan lain sebagainya. Ini potensinya seperti apa sih Kak Haji? Sekarang hampir 11 triliun kayaknya. Betul. 11 triliun lebih nih Provinsi Banten ini. Kita dari dulu 2000 tuh baru berapa? 2,7, 3 sekarang udah hampir 11 kok lebih triliun. Ini apa Haji elaborasi DPRD provinsi untuk mendorong Pemprov untuk pendapat yang terus bertambah? 2019 saya pernah bersuara di media-media bahwa Provinsi Banten akan mengalami kemunduran ekonomi. Ya. Kenapa begitu? Udah diprediksi kayaknya. Ya, karena baca berita aja Pak. Saya bukan peramal tapi karena baca berita aja.
Jadi 2019 sebelum COVID ya, saya nggak tahu ada COVID, tapi saya melihat begini. 2019 itu nampak betul dan saya menjadi obrolan sehari-hari saya dengan teman-teman komunitas HRD Tangerang Raya itu. Jadi kayak ada teman-teman yang sepedahan, hobi sepeda, ini teman-teman yang HRD ya, mereka ini personal-personalnya di beberapa perusahaan. Mereka cerita bahwa sudah ada perintah untuk pindah ke Jawa Tengah. Ya, untuk pindah ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah menawarkan berbagai privilege industri dan ini akan berdampak eksodus besar-besaran. Salah satunya upah yang minim ya di sana. Ya, di sana upahnya minim, terus kemudian ada two-way, bukan one way jalannya gitu kan. Sudah punya pelabuhan internasional juga. Jadi banyak faktor yang mendukung Jawa Tengah siap. Nah, itu yang di samping juga memang ada kerjasama dari Pemprov Jawa Tengah kepada industri-industri yang di Tangerang. Itu belum COVID lah ya. Belum COVID. Jadi saya baca, wah ini berarti luar biasa nih. Pemprov Banten harus ambil alih, ini harus punya tindakan. Dia bilang gitu waktu itu. Ada di satu media juga. Nah, ternyata betul karena salah satu tetangga saya sudah 5.000 orang pindah. Ya kan waktu itu. Terus. Nah, itu memang tantangan. Kenapa ini akan mendampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi? Karena ini salah satu 5 indikator pertumbuhan ekonomi kan ekonomi makro dan GNP gitu kan, dan urbanisasi. Ya, urbanisasi ini kan faktor penentu juga. Nah, ketika urbanisasi pindah, industrialisasinya juga pindah, ini pasti akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tambah lagi ada COVID. Nah, tantangan kita tidak selesai di situ. Hari ini ya, dengan gencarnya motor listrik dan industri listrik gitu, maksudnya motor listrik, sepeda listrik, ini yang 0 rupiah, ya 5 tahun baru bayar. Nah, yang dimana pendapatan daerah Provinsi Banten itu yang terbesar justru dari pajak kendaraan bermotor. Ini loss income kita. Ditambah lagi Pak Kang Ade, mulai 2025 itu akan diberlakukan undang-undang pajak dan retribusi daerah digabung. Maka yang namanya pajak kendaraan bermotor, pajak itu menjadi kewenangan kabupaten kota, tidak lagi menjadi kewenangan provinsi. Sehingga kalau kemarin disimulasikan, diperkirakan pendapatan kita akan turun sekitar 36%-an. Berkurang. Ini ekstra keras. Ya, Pemprov saya kira butuh inovasi dan improvisasi untuk dari mana meningkatkan sumber pendapatan gitu. Karena teorinya gitu. Jadi ya pengeluaran boleh bertambah tapi pendapatan tidak boleh berkurang kan gitu kira-kira. Harus terus nambah. Gitu. Jadi ini yang kita dorong supaya ada kreativitas, inovasi yang strategis ya. Salah satunya apa tuh kayaknya? Ya, kita dorong kemarin bagaimana pajak permukaan air ditingkatkan. Pengawasan penggunaan situ-situ dan segala macam ini harus betul-betul. Nah, cuman masalahnya ya, izin SIPA-nya ada di pusat. Ini sebenarnya salah. Nah, walaupun sudah ada edaran, tapi kalau regulasinya belum komprehensif pasti masih menjadi sandungan. Karena retribusi pajak itu harus punya dasar yang kuat. Himbauan saya kira kurang kuat. Jadi banyak industri-industri yang memanfaatkan air permukaan, mereka tidak memiliki SIPA, gitu. Atau memiliki SIPA tapi izinnya di pusat, gitu. Nah, ini yang saya kira tantangan juga, walaupun tidak besar, tapi kalau itu banyak, saya kira pasti berdampak strategis. Gitu. Dan izin SIPA itu kadang-kadang darmaji kayaknya. Kalau makan bakwan tuh dahar 5 ngaku izin. itu. Jadi izinnya ayah 2 gitu. Iya. Ternyata ada 5 yang diambil ya. Ini juga butuh pengawasan kayaknya. Betul. Salah satu. Supaya tadi pendapatannya juga nggak bocor. Ya, ada pendapatan rokok yang meningkat, tapi kan itu saya kira akan itu menjadi bahan untuk kompensasi ke BPJS ya kalau dalam rokok itu. Ya, jadi kalau tingkat konsumsi rokoknya tinggi, pasti ya cenderung rumah sakit akan tinggi kan itu. Tentu sesuatu yang kurang baik ya. Tapi saya kira itu rokok juga kita punya pendapatan dari situ. Air permukaan, kemudian juga ada kekayaan-kekayaan yang ya lain lah ya yang dipisahkan.
Yang ini mungkin yang lagi didorong kayaknya. Ya, betul. Ya situ ya, Ya, betul. danau ini supaya betul-betul menjadi potensi jadi pendapatan daerah kan. Nah, dan kemarin kita dorong juga ini terkait apa namanya alat berat ya. Oh, Nah, alat berat ini juga menjadi potensi pajak daerah. Tapi itu harus cepat. Ya, harus cepat. Kalau tidak cepat diambil, nanti diambil oleh provinsi lain. Karena dia ini apa pusat ininya. oke. Ya, gitu. Nah, terus salah satunya mungkin BUMD kayaknya Ya, yang didorong juga. ya BUMD kita ya masih berkutat di sektor jasa ya. Jadi memang ini perlu PR besar bagaimana BUMD lebih kreatif ya. Lebih kreatif. Banyak sebenarnya potensi-potensi. Seperti kemarin saya beserta Ketua DPR berkunjung ke kantor imigrasi ya, di mana kantor imigrasi sebenarnya sedang membuat ya sistem pelayanan ekspor satu pintu. Oh, Nah, di mana nanti ada pendapatan daerah dari sektor barang asal. Nah, barang asal kita dari mana? Kalau dari Banten itu maka akan punya potensi pendapatan daerah ke provinsi Banten. iya ya. Nah, ini yang saya kira terlalu apa ya, tidak masuk. Dan saya tanya belum ada dari kita memungut sektor itu. Iya ya. Ya, padahal kalau kita rinci berapa sih barang-barang ekspor kita dari asal Banten dan diekspor keluar yang labelnya Banten, pasti itu punya potensi pendapatan daerah juga. Iya betul. Memang perlu ada menurut saya forum ya rembuk ya untuk merumuskan kembali strategi bagaimana pendapatan daerah tingkat provinsi ini supaya stabil gitu ya atau meningkat gitu. Nah, terus juga terkait dengan investasi kan sekarang terakhir nambah tuh gaji 71 triliun ya. Tapi kita prihatin karena kondisi di BPS apa datanya pengangguran kita tertinggi ini tidak linear. Ini apa dampaknya KJ? Apa salah satu yang tadi ditakutkan oleh KJ? Tapi ternyata investasinya justru banyak yang datang investor ke. Ya, ya karena pertama pengangguran itu kan problemnya juga salah satunya adalah kita sekolah-sekolah kita tidak link and match ya. Ya antara jumlah kebutuhan industri dengan sekolah-sekolah ini tidak sineal, tidak linear lah, tidak sejalan. Apa yang dibutuhkan oleh industri tidak disiapkan oleh sekolah, gitu. Terkadang mirisnya juga ya sekolah-sekolah terutama sekolah swasta hanya semangat membentuk sekolah, tapi tidak fokus pada bagaimana penguatan mutu, gitu. Vokasi kayaknya. Vokasi atau dengan vokasi. STM-nya misalkan STM otomotif. Ya, SMK sekarang namanya. SMK misalkan otomotif ya disiapkan ke industri otomotif. Mungkin link and match-nya itu kayaknya. Ya, karena tidak ada. Dan industri-industri seperti Jepang terus ini, mereka juga memperlakukan attitude, Pak. Ya, attitude yang ini mereka punya standar. Nah, jadi kalau attitude anak-anak didik kita ini tidak memenuhi standar mereka, ini juga mental juga. Gitu. Jadi problem kita memang banyak. Jadi salah satu tadi Human Development Index ya, itu menciptakan apa namanya generasi-generasi yang attitude, yang knowledge-nya baik. Nah, ini ya artinya inilah yang saya kira memang pendidikan kita juga harus sudah ke sana penekanannya. Gitu. Di 2024 ada target tertentu kayaknya terkait pendapatan atau karena tadi nanti pajak kendaraan kembali ke daerah akan dikurangi target? Kalau target semua OPD punya target, Pak. Ya, semua OPD punya target masing-masing gitu ya. Tapi kalau saya dalam forum-forum itu selalu mendorong coba apa namanya daerah harus terpacu untuk membuat inovasi pendapatan daerah. Nah, bulan ini kita masuk dalam pansus penanaman modal. Nah, jadi pansus penanaman modal ini kita harapkan menjadi instrumen di Provinsi Banten untuk merangsang ya para investor-investor datang ke Banten dengan berbagai privilege-nya sehingga nyaman, kemudian bisa kondusif ya. Dan ini bisa berusaha dengan baik di Banten gitu. Nah, ini makanya saya dengan teman-teman nih di Komisi 3 lagi ya warawiri dan berjibaku juga bagaimana mendapatkan informasi-informasi, formulasi-formulasi supaya
Raperda ini Raperda yang implementatif ya. Iya, iya. Jadi jangan Raperda yang cuman bagus di tataran konsep tapi tidak bisa dipraktekkan gitu. Target kapan selesai Kak Haji? Desember Pak. Desember harus sudah paripurna gitu. Nah terus juga di 2024 mungkin Kak Haji untuk pendapatan kita tadi saya menarik di 2025 akan berlaku ya? Sudah berlaku. Sudah Jadi berlaku kendaraan. ya 2024 sampai 2 itu masa sosialisasi. Oke. Nah, undang-undangnya sudah selesai Desember. Undang-undang pengharmonisasinya itu antara pajak dan retribusi itu harus sudah selesai di Desember 2023. Oke. Nah, 2004 sampai 2005 itu masa sosialisasi. Oke. Sehingga 2025 itu sudah implementatif. Oh, jadi sudah mulai berlaku sebetulnya. Sudah berlaku. Jadi saya nggak kebayang nih, memang pendapatan di Banten ini kan paling banyak tuh dari sektor kendaraan, Iya. pajak kendaraan. Betul, 60%. 60%. Kalau berkurang setengah, 30% nih, memang betul-betul harus kreatif juga Kak Haji ya. Nah ini mungkin dinas-dinas juga harus didorong juga Kak Haji ya. Ya. Yang terkait dengan di situ mungkin bisa lebih dioptimalkan dan lain sebagainya. Terus di Komisi 3 ini Kak Haji ada targetan tertentu, misalkan nanti dorongannya ini ada perlu regulasi-regulasi yang baru yang didorong selain tadi investasi. Ya, kita tadi salah satu ada 5 indikator pertumbuhan ekonomi. Ya, pertama itu GNP dan atau maupun pendapatan per kapita, juga urbanisasi. Yang tidak kalah penting adalah seberapa banyak masyarakat Banten menanamkan uangnya di bank. Nah itu juga indikator. Ya ini artinya financial di bank itu berapa, gitu. Jadi kalau rendah serapan di bank di perbankannya, ini juga itu turun ekonominya. Nah karena itu kita mendorong bagaimana ya terutama daerah-daerah di Banten ini, kabupaten kota, mencoba membangun kepercayaan kepada bank daerah nih, bank Banten nih. Gitu ya. Jadi kalau terlalu banyak ekspektasi, permintaan dan tuntutan, bank ini nggak bakal berkembang. Ya, tapi saya pastikan insya Allah lah kira-kira dengan pengawasan OJK yang luar biasa, kalau cuman nabung gitu ya, nabung kemudian deposito itu aman. Ya, aman lah. Gitu. Karena hari ini bank tidak ada yang lepas dari OJK. Jadi soal cerita-cerita lamanya yaitu biarkan, tapi saya kira bank ini harus besar, harus tumbuh. Karena itu tidak bolehlah kabupaten kota meragukan menurut saya. Gitu. Bagaimana penanganan segala macam. Nah, ketika sudah ada kepercayaan, ya firewallnya ditaruh di Bank Banten, ini saya kira akan menambah pendapatan daerah. Tinggal bagaimana meyakinkan. Nah, tinggal bagaimana pengawasannya ditingkatkan, pelayanannya kita tingkatkan, sehingga dengan kapasitas yang besar itu kita punya cukup alasan untuk bagaimana mengawasi Bank Banten agar lebih profesional, ya lebih kompeten gitu. Tapi kalau soal kekhawatiran, saya kira hari ini ya semua instrumen-instrumen keuangan tuh nyaris semua di bawah OJK. Bahkan koperasi yang fokus di bidang jasa keuangan aja di bawah OJK. Ya, jadi saya kira percayalah soal itu gitu ya. Tinggal meyakinkan kepada kepala daerah supaya RKUD-nya disimpan di bank. Nah, kira-kira gitu. Nggak harus full, nggak apa-apa lah. Betul. Setengah-setengah di BJB. Setuju saya. Nah ini tinggal PR juga Pak ya. Betul. Supaya untuk meyakinkan bukan hanya Pemkot atau Pemkap tapi masyarakat juga ya. Untuk bisa menabung lah di Bank Banten, karena ATM juga udah banyak di mana-mana. Ya, kira-kira gitu. Udah ATM bersama juga kan? Bersama juga. Dan ini juga perlu sosialisasikan untuk terus diyakinkan kepada masyarakat. Nah, terus yang mikronya apa aja nih? Tadi indikator mikronya? Ya, food beverage kita ini masih banyak ditentukan oleh barang-barang dari luar. Masih banyak impor ya? Ya, ada impor, ada dari luar gitu. Food beverage ini ya industri makanan, ya industri kulineran yang ini justru menggerakkan sektor ekonomi UMKM. Ya,
saya kemarin ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta. Kita berdiskusi dengan Biro Ekonomi di Pemprov DIY daerah istimewa Yogyakarta, bagaimana strateginya mereka pasca COVID ini cepat naik, bahkan menjadi rating tertinggi di Indonesia pemulihannya, karena ternyata food beverage sektor itu dia muter, artinya tumbuh lebih cepat. Nah, sehingga karena industri lebih cepat, kemudian hunian juga cepat bangkit, sehingga ini roda ekonomi tetap jalan, cepat jalan. Nah, inilah saya kira kita mendorong kepada pelaku usaha UMKM ini, ya, supaya mencoba memaksimalkan potensi lokal, gitu. Jadi, yuk banyak di Banten, gitu. Dan bahkan Banten sebenarnya kontributor terbesar kelapa itu ke DKI Jakarta. Banten, ya? Banten nomor 1. Jadi kita baru mampu yang nomor 1 kelapa itu ke DKI Jakarta itu. Padahal rabek juga lebih enak sebetulnya di mana. Nah, itu jenis ya, jenis makanan ya, jenis makanan. Tinggal bagaimana ya mensosialisasikan, mengkampanyekan ya. Ini sektor pariwisata juga penting aja. Betul. Untuk pendapatan kita. Ya, kita juga ada sektor pariwisata, sektor wisata menjadi bagian ya. Jadi bagian dari pendapatan, terutama kita punya Tahura ya. Taman Hutan Rakyat. Dan itu Tahura ini terbesar, Pak. Terbesar terlengkap di Indonesia. Di Banten. Tahura Banten kita. Kita punya piu laut, Pak. Piunya laut. Piunya laut langsung. Kemudian kita punya curugnya, ada air terjunnya. Kemudian juga ada jogging tracknya, ada camping groundnya. Di daerah mana ya? Daerah Pandeglang, Carita, masuk. Saya udah ke sana. Saya sudah ke sana, luar biasa. Ya, dan satuannya pun masih asli. Ya, satwa-satwanya pun masih asli dari sana. Ini kita punya itu satu saja Tahura terbesar di Indonesia di Banten. Ini kalau saya kira kalau digarap dengan serius, dengan promosi yang baik ya, wah luar biasa. Karena infrastruktur kita kan semakin mendukung ke sana. Ya sudah banyak alternatif jalan tol dan segala macam mendukung ke sana. Tinggal bagaimana kemasan pariwisata ini orang datang ke sana tidak sekedar berkunjung, tapi banyak benefit yang didapat, itu tantangannya. Karena ini di semua daerah kan juga promosi pariwisata. Ya, jadi kalau bisa ketika ke sana tuh ada benefit yang lain. Gitu. Dari Tahura misalnya langsung akses ke Baduy misalnya kan gitu, atau kemana gitu. Paketan lah gitu. Ujung Kulon. Ya, atau ke Arung Jeramnya Ciberang misalnya kan gitu. Nah, ini yang saya kira harus para pelaku wisata ya bisa bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Banten lebih elaboratif lah gitu. Yang terakhir nih Kak Haji, siap. Mungkin ada pesan dari Kak Haji untuk Pemprov Banten secara umum saja mungkin Kak Haji, tapi boleh juga secara khusus. Silakan Kak Haji. Ya, terima kasih Kang Ade. Saya salah satu indikator pertumbuhan ekonomi itu, terutama dalam Human Development Index, adalah knowledge, attitude, dan kompetensi masyarakat. Jadi saya lebih mendorong Provinsi Banten ini mendorong anak muda ya. Anak muda di Banten untuk yuk tingkatkan kompetensinya masing-masing. Kalau apapun bidang usahanya, apapun minatnya, didorong ke arah kompetensi, arah sertifikasi. Sehingga kalau itu para guide, para pelaku usaha juga harus bersertifikat, Kang Ade. Di Lombok, kenapa tumbuh? Itu para pemandu wisatanya sudah bersertifikat, Kang Ade. Nah, ini harus didorong, difasilitasi oleh pemerintah, apapun minat anak muda. Karena di Banten ini, Bang Ade, 2024 ini menjelang pemilu, ya 40%-nya kita pemilih milenial, Gen Z. 20%-nya Gen Z, ya dari 8,8 juta itu 40%-nya milenial, 2% Gen Z, artinya 60% ini anak muda, gitu. Jadi kalau kita tidak punya konsentrasi ke sana, Banten tetap akan tertinggal. Nah, jadi saya harapkan, yuk ambil peluang untuk meningkatkan kompetensi, ya mengayomi anak muda untuk mereka diarahkan. Ini loh peluang-peluang masa depan. Kira-kira gitu, Pak. Keren banget ini.
ngobrol sama Kak Haji Ade ini tuntas semua nih, dari mulai indikator makro sampai indikator mikro pertumbuhan ekonomi di Banten. Dan mudah-mudahan ini yang diharapkan sama Kak Haji tadi tentang sertifikasi anak-anak muda. Jadi kalau misalkan jadi youtuber yang bersertifikat. Ya, yang bersertifikat. Betul, Jadi betul. harus benar-benar all out. Terus juga kalau misalkan tadi jadi guide yang bersertifikat. Dan mudah-mudahan Raverdanya segera selesai. Juga tantangan nanti di 2025 bahwa pajak kendaraan akan kembali ke daerah juga menjadi tantangan tersendiri dan akan bisa ditasi, serta potensi pendapatan daerah dari sektor lainnya juga bisa dikembangkan oleh dinas atau OPD terkait. Terima kasih. Siap. Haji Ade Awaludin, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten. Saya Kang Aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.